Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pricing policy. Kelompok 9 sendiri terdiri atas satu Pascalina Herlina Tara, yang kedua ada Anissa Melati, yang ketiga ada Brian Aubatuael, yang ketiga ada Febriani Saifullah, yang keempat ada Muhammad Faris Qairul Huda, dan yang keenam ada Abdurrahman. Yang pertama kita akan membahas tentang harga. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Lalu menurut Monre, menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Selanjutnya ada pricing policy. Kebijakan harga atau disebut juga pricing policy adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen di samping cara distribusi dan promosi dan produk. Penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Selanjutnya ada tujuan kebijakan. Yang pertama, sebagai penunjang segala aktivitas transaksi dengan tetap memperhatikan standar kemampuan konsumen dalam melakukan transaksi. Selanjutnya yang kedua, menetapkan suatu harga produk juga menjadi wadah produsen dalam menentukan target banyak sedikitnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, sebagai alat penentu kualitas. Yang keempat, nilai yang sangat vital bagi kelangsungan sebuah perusahaan produksi atau jasa. Yang berikut adalah ketetapan harga produk pertanian. Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk. Penetapan harga jual berpotensi menjadi suatu masalah karena keputusan penetapan harga jual cukup kompleks dan harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Ketidakstabilan kurs dolar terhadap rupiah telah merugikan banyak pelaku usaha di sektor real. Strategi penetapan harga saat kondisi nilai kurs fluktuatif sehingga masih dapat mempertahankan keuntungan atau meminimalisasi kerugian. Posisi harga produk pertanian sebagai produk utama sangat menentukan besarnya jumlah permintaan produk tersebut. Apabila karakter produk pertanian memiliki nilai elastisitas permintaan yang rendah, akan menyebabkan gerakan harga akan senantiasa dalam arah yang menaik. Sebagai produk pertanian memiliki tingkat elastisitas permintaan yang tidak elastis, karena jika harga produk naik, para pembeli enggan untuk mencari barang pengganti, karena merupakan produk utama. Karakter elastisitas permintaan produk pertanian tersebut mendorong para pedagang untuk menaikkan tingkat harga produk pertanian sehingga terjadi gerak harga produk yang semakin menaik. Hal yang menyebabkan terjadinya inflasi bahan makanan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya ada kebijakan harga output gabah. Ilmu ekonomi umumnya menjelaskan bahwa kebijakan HD merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjamin harga minimum suatu komoditas di tingkat produsen. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada komoditas pertanian yang mempunyai pola panen fluktuatif dan biasanya efektif melindungi petani dari harga yang merosot tajam pada saat panen raya.
Kebijakan hadir bagi komoditas pertanian di Indonesia bertujuan untuk melindungi petani produsen dalam rangka menjamin pendapatan yang layak dari usaha taninya dan memberikan insentif produksi secara berkelanjutan. Karena itu, biasanya penetapan harga output diumumkan sebelum musim tanam atau sebelum proses produksi dimulai. Tingkat harga output yang ditentukan pemerintah biasanya sudah memperhitungkan keuntungan yang wajar yang diterima petani. Penerapan harga pembelian pemerintah. Kebijakan HD gabah dan beras yang secara eksplisit diterapkan mulai tahun 1980 yang pelaksananya operasionalnya dilakukan oleh Bulog. Berperan positif dalam memberikan insentif berproduksi dan menyumbang pada upaya menstabilkan harga gabah dan beras. Namun ada yang mempertanyakan efektivitas bila dibandingkan dengan keperluan anggaran pemerintah yang sangat besar. Selain itu, walaupun secara formal kebijakan HD tersebut masih berlaku, pada periode 1997 sampai tahun 2000, atau disebut era krisis ekonomi pada awal reformasi, kebijakan ini tidak efektif lagi karena berbagai kebijakan pemopangnya hilang satu persatu. Salah satu faktor kunci yang menghilangkan efektivitas kebijakan harga ini adalah liberalisasikan ekonomi beras dengan membuka kesempatan impor beras pada swasta. Kebijakan untuk merespon kebijakan harga. Intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Selanjutnya, intervensi pemerintah secara langsung terbagi menjadi dua, penempatan harga minimum dan penempatan harga maksimum. Penempatan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tekulak atau orang pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kedua, penempatan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET ini dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah penempatan pajak. Kebijakan penempatan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Selanjutnya, kebijakan untuk mengatur kenaikan harga. Kebijakan untuk mengatur kenaikan harga. 1. Menetapkan biaya harga plus. Pada hakikatnya, penetapan harga biaya plus adalah sebuah metode yang lazim digunakan oleh setiap perusahaan atau produsen. Penerapan metode atau cara yang satu ini adalah dengan menentukan harga jual dengan berpedoman kepada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu ditambah dengan satuan jumlah tertentu guna menutupi laba atau kerap disebut dengan margin. 2. Markup. Metode yang satu ini cukup sederhana, yaitu dengan menetapkan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian yang kemudian dikalkulasikan dengan beberapa jumlah tertentu atau di sini disebut dengan markup. 3. Penetapan harga BEP break even point, yaitu dengan menetapkan harga jual dengan berdasarkan kepada total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima secara keseluruhan. Jika dilihat dari pengertiannya, tentunya produsen atau perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan. Namun di lain sisi juga tidak mendapat kerugian dan menemukan keseimbangan pasar.
Contoh kebijakan untuk mengatur kenaikan harga. Contoh kasus terjadi kenaikan harga cabai dan berdampak pada perusahaan makanan dengan bahan baku cabai. Maka perusahaan akan menetapkan harga dengan menghitung BEP perusahaan, yakni dengan menetapkan harga jual dengan berdasarkan kepada total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.